Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi ketemu gue Yudi di channel gue Berita Nostalgia. Semua benda punya cerita. Hey, Berita Nostalgia, let's take a ride. Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah. Seperti yang gue janjikan di episode awal, gue pernah bilang bahwa gue akan membahas bagaimana cara kita bisa memahami, mengetahui vinil yang asli, vinil yang rare, vinil yang memiliki nilai investasi tinggi. Apa aja sih yang harus diperhatikan? Mari kita bahas ceritanya. Untuk mengetahui vinil itu asli atau tidak, lo tuh harus memahami beberapa langkah gitu. Tentunya harus bagus, ya, harus asli dan langka yang pasti. Nah, itu butuh kombinasi observasi fisik, pengetahuan rilisan, dan kadang harus juga perlu riset. Langkah pertama, lo harus cek label dan matriks numbernya atau kode ukiran. Label asli itu biasanya di tengah piringannya dicetak tajam, tidak buram. Itu udah pasti ya. Terus punya logo label rekaman, misalnya Columbia Records, EMI, Polydor, dan lain-lain. Matrix number sendiri ini adalah kode kecil yang berada di bagian paling dalam dekat label atau deadbox. Ini bikin menunjukkan pressing pertama atau first time. Itu penting banget tuh. Ada ya mungkin kayak serial number lah gitu ya. Langkah kedua adalah cek kondisi fisik atau grade vinyl. Ini biasanya kalau misalnya lu saling bertukaran vinyl antar kolektor, itu ada kodenya untuk menunjukkan kualitas vinyl tersebut. Kayak contohnya min atau M, itu seperti baru. Terus kemudian ada near mint atau NM, itu nyaris sempurna. Kemudian ada VG plus atau very good plus. Nah, itu di situ keterangannya biasanya ada sedikit noise di vinilnya ketika lo puter gitu. Tapi masih sangat layak dengar sih. Meskipun noise tapi masih layak dengar lah gitu. Nah, poor, ada lagi poor atau P atau P. Ini banyak goresan dan tidak bisa dimainkan. Artinya ya udah gak layak dengar gitu. Ya, itu dihindari sih dan pasti murah banget. Tipsnya adalah gunakan pencahayaan miring untuk melihat goresan halus kayak contoh ini. Nah, begini ini, itu akan kelihatan goresan. Nah, kalau kamera nggak mungkin bisa kelihatan. Ini di sini ada matriks numbernya nih, sebelah sini. Sebelah sini ada matriks numbernya. Terus ini termasuk yang apa? Jernih, gak buram. Langkah ketiga adalah cari tahu rilisan langka. Vinil langka itu biasanya first press atau pressing pertama, mispin atau salah cetak. Nah, itu ada beberapa yang terjadi salah cetak, bukan hanya di vinil aja sih, di kaset juga itu dicet di vinil, di perangko, lantas di uang, yang pasti pernah terjadi salah cetak. Nah, itu sangat rare sekali. Kemudian dilarang edar atau dibatasi jumlahnya, mungkin mempengaruhi dari pemerintah negara tersebut yang berkaitan dengan politik. Ya, itu biasanya ketika sudah diedarkan nih, ternyata isi dalam lagu tersebut menyinggung pemerintah kala itu, ya itu langsung di stop edarnya gitu, atau dibatasi jumlahnya.
ini langka lagi nih, gitu kan, dicari banget itu. Lantas rilisan lokal yang cepet hilang di pasaran ada, mungkin karena dia cetaknya memang terbatas, ya layaknya kayak mobil lah gitu kan. Ketika mobil cuma diproduksi cuma 50 unit misalnya seluruh dunia, di Indonesia cuma ada 1 misalnya, wow, itu langka banget dan udah pasti mahal banget gitu. Dan vinyl pun seperti itu. Oke, selanjutnya langkah keempat, lu bisa menggunakan di beberapa website, yaitu bisa cek di discogs.com, discogs.com. Caranya masukkan nama album dan artisnya, terus bandingkan matrix numbernya dan label dengan rilisan yang ada. Jadi di situ nanti akan ketahuan apa rilisan dari label mana, matrix numbernya berapa. Lu sesuaikan tuh dengan yang lu punya gitu. Misalnya lu punya salah satu albumnya The Beatles gitu, yang Abbey Road misalnya gitu. Nah itu lu bisa lu sesuaikan tuh dari yang discogs.com itu, discogs.com. Berapa matrix numbernya, labelnya bener apa enggak, sesuai apa enggak. Jadi kalau bukan label major yang mengeluarkan tidak sesuai, ya itu udah dipastikan tidak asli. Lantas juga ada salah satunya lagi, gunakan popsike.com, popsike.com tulisannya. Ini untuk melacak harga jual terakhir di eBay untuk rilisan langka gitu. Ketika lo sudah mendapatkan matrix number dan label records ini udah bener nih gitu, supaya lu nggak ragu-ragu lu mau jual berapa, ya lu bisa cek di eBay gitu kan, berapa nilai jual terakhir di eBay. Lantas baru lu bisa menjual vinyl yang menurut lu asli dan langka tersebut. Langkah kelima itu adalah cover and sleeve. Cover asli biasanya lebih tebal dan berkualitas. Seperti yang di episode kemarin gue sampaikan bahwa kertas sampul atau cover art yang ada di vinyl ini biasanya lebih tebal. Ya, yang gue bilang itu dari kertas model art karton gitulah, nggak setipis ini kayak kertas blue black gitu ya, tipis gitu. Nah itu cover aslinya itu biasanya lebih tebal dan berkualitas dalam hal cetakannya. Cetakannya tajam dan tidak buram gitu. Sleeve dalam itu kadang mencantumkan liriknya atau logo label tersebut gitu. Jadi biasanya ketika lu buka dalamnya si vinyl ini, terus kemudian di dalamnya itu disertakan lirik lagu yang ada di albumnya si vinyl tersebut gitu. Kayak apa, kalau kaset kita kan covernya begitu kita buka panjang gitu, udah liriknya semua lagu yang ada di dalam isi kaset tersebut kan. Nah vinyl juga yang asli itu seperti itu. Lantas cek tanggal cetak atau made in negara mana, itu sangat penting. Dan lagi-lagi sekaligus lo harus ngecek di discogs.com tersebut, cetakan tanggal berapa, tahun berapa, terus made in negara mana. Biasanya label records itu ya nggak jauh-jauh lah, Amerika, UK, kayak gitu-gitu kan. Itulah langkah untuk lo mencari tahu atau membandingkan mana vinyl yang asli, yang bagus, dan yang rare, supaya lo nggak kesalahan atau lo merasa dibohongi ketika lo membeli itu. Karena semakin asli, kualitasnya bagus, udah pasti nilai jualnya kedepannya juga tinggi, udah pasti. Nah selanjutnya gua akan ngebahas
label records mana aja sih, dan artis siapa saja sih yang dinaungi oleh label tersebut. Segitu. Berikut gue sampaikan daftar label-label yang dikenal mengeluarkan vinyl original dan sering dicari oleh kolektor. Yang pertama yang udah pasti adalah Columbia Records. Ini dari negara Amerika Serikat yang pasti. Ini adalah salah satu label tertua. Pertama kali di tahun 1948, Columbia Records inilah yang memperkenalkan vinyl LP atau long play. Label records EMI dari UK. Ini adalah payung label besar di Inggris ya. Artisnya itu salah satunya juga ada The Beatles, ada Queen, ada Deep Purple. Lantas ada Warner Bros Records atau WEA. Artisnya ada Fleetwood Mac, Prince, bahkan ada Madonna di situ. Ada RCA Victor dari Amerika, artisnya ada Elvis Presley dan David Bowie. Terus Polydor Records, ini ada yang di UK, ada yang di Amerika Serikat. Artisnya The Who, Cream, Bee Gees. Lantas apa ya? Atlantic Records. Atlantic Records ini udah termasuk tua juga ya. Ini artisnya tuh ada Led Zeppelin, terus Aretha Franklin salah satunya. Nah, ada juga CBS Records. Ini anak perusahaannya Columbia Records, tapi untuk internasional. Artisnya Michael Jackson, Bruce Springsteen, gitu. Itu adalah beberapa label records yang saat di tahun 70-an itu menggunakan rekaman dalam bentuk vinyl atau piringan hitam. Bukan hanya di luar negeri saja. Di Indonesia juga ada label yang merilis vinyl era 70 dan 90-an. Di situ ada Remaco, Musika Studio, Purnama Records, Indra Records, Iramatara, ya, banyak. Nah, label-label ini merilis banyak rilisan langka seperti Kus Plus, Panbers, Benny Subarja, dan lain-lain yang ini diburu oleh para kolektor. Oke, satu lagi, ternyata ada beberapa label yang ikonik genre tertentu, kayak misalnya lu pengen lagunya jazz, itu biasanya direkam oleh Blue Note atau Fairview Records, atau Blue Note. Ini khusus genre jazz. Lantas lu pengen musik soul, R&B misalnya, itu biasanya labelnya Motown Records. Ada Island Records, ini khusus reggae dan pop. Di situ ada Bob Marley. Nah, dia khusus untuk reggae. Ada juga Sun Records, rockabilly, ada Elvis Presley ya tentunya, dan Johnny Cash itu di Sun Records tuh. Juga ada Jazz Records, ini mengkhususkan untuk blues, musik-musik blues. Nah, itu tadi adalah cara supaya lu nggak bingung, nggak salah beli, nggak salah pilih ketika mau membeli vinyl. Karena sekarang di pasaran sudah banyak sekali yang menawarkan atau yang menjual vinyl-vinyl yang rare katanya. Ya tentunya dengan harga yang variatif ya. Maka dari itu sebelum lu membeli, bertemu dengan pedagang vinyl tersebut, lu mesti pahami dari label recordsnya, matrix numbernya, terus kemudian covernya, terus ada sleeve di dalamnya yang berupa lirik gitu kan, sama logo recordsnya gitu. Terus kalau memang lu mau membeli genre
beberapa musik yang ikonik, itu juga ada yang tadi gue sampaikan, beberapa label tertentu itu hanya merecord atau merekam iconic genre. Oke, sampai di sini informasi yang gue sampaikan. Semoga bermanfaat buat lo dan akan lebih memahami lebih dalam mengenai vinyl. Jangan pernah melupakan berita nostalgia, karena gue akan menyampaikan benda yang penuh dengan cerita. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Ciao. Hey, berita nostalgia, let's take a ride. Semua benda punya cerita, nothing to hide. Oh yeah, lampu neon menyala bayangan di lorong tua.